PWP Zona 10 goes to Lawe-Lawe. Let's go! PWP Zona 10 goes to Lawe-Lawe. Let's PWP Zona 10 sampai di Lawe-Lawe. Yang terhormat Ibu Nones Nisa Sumirta sebagai Ketua PWP Tingkat Wilayah PWP PHI Zona 10. Terus Ibu Elsie Suhardono sebagai Wakil Ketua Pendamping Bidang Pendidikan, dan ibu-ibu PWP sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat sampai acara ini selesai. Selamat datang di Lawe-Lawe. Perkenalkan, saya Samsul Arifin sebagai Kepala Lapangan di Lawe-Lawe. Saya bergabung di Lawe-Lawe di akhir Juli kemarin, dan dengan kunjungan ini kami terima Bu ya kunjungan pengetahuan. Mungkin dari teman-teman kami nantinya bisa sharing beberapa hal yang mungkin ingin Ibu ketahui, dan mungkin nanti selama penyampaian bisa juga Ibu langsung bertanya atau apa, jadi tidak mesti komunikasi satu arah.
harapannya bisa diwarap ya, sehingga nantinya bisa digali terkait pekerjaan bapaknya terutama di lapangan. Dari saya mungkin itu aja Bu. Selamat menikmati selama berada di Lawe-Lawe ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman di ruangan sini siap mensupport apa yang Ibu yang ingin tahu dan lain-lain. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsul. Selanjutnya akan ada lagi dari Ibu Elsie Suhardono selaku Wakil Ketua Pendamping Bidang Pendidikan. Kepada Ibu Elsie kami mohon untuk maju ke depan dipersilakan. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi sehat sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka kunjungan pengetahuan yang merupakan program kerja dalam rangka kunjungan pengetahuan yang merupakan program kerja bidik tahun 2023 dari PWP tingkat wilayah PT PHI Zona 10. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam pada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nones Disa Smita selaku Ketua PWP tingkat wilayah PT PHI Zona 10 untuk support, masukan, dan arahan yang diberikan. Tim bidik yang saya sayangi dan saya banggakan yang sudah bertukus lumus memikirkan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan ini sehingga kita bisa berkumpul di sini. Yang saya sayangi Ibu Susi dan tim Bidor, Ibu Ewi dan tim Sosbud, Ibu Ika dan tim Bidek untuk support dan kerjasamanya sehingga kita bisa berada di sini. Terima kasih kami ucapkan kepada tim Kalimantan Field dan manajemen Zona 10 untuk support yang sangat luar biasa serta kerjasama yang sangat baik. Terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu dari tim Zona 10 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sangat baik telah membantu mulai dari persiapan hingga terlaksananya kunjungan pengetahuan ini. Luar biasa, walaupun diganggu dengan WA sampai malam itu tetap dijawab karena kita semua ingin ini berjalan dengan baik. Jadi semua support dan bantuannya yang humble, tidak marah-marah, semua dijawab dengan baik walaupun sibuk, saya yakin sekali. Terima kasih banyak. Adapun tujuan program kunjungan pengetahuan kali ini untuk menambah pengetahuan dan pengetahuan mengenai aktivitas produksi dan operasi onshore. Sebelumnya PWP sudah mendapatkan pengetahuan mengenai bisnis oil and gas dari sisi subsurface, bagaimana minyak bumi itu terjadi hingga menjadi ujung-ujungnya adalah devisa negara yang kita bangga semua teman-teman yang kerja di zona 10 dan untuk menghasilkan pendapatan negara. Hari ini kita akan belajar mengenai aktivitas operasi dan produksi onshore dengan melihat langsung lokasi kerja bapak-bapak dan ibu di Lawe-Lawe sini. Tujuan akhirnya adalah untuk menambah pemahaman mengenai tugas suami atau tugas suami sebagai perwira Pertamina, sehingga bisa mendukung tugas dan peran suami dalam rangka menjaga produktivitas kerja.
Jadi itu tujuan akhirnya. Punten Mbak, kita nggak ada laki-laki jadi tidak bisa menyebutkan para suami, para istri. Itu jadi mudah-mudahan ya kita semua bisa belajar. Nanti akan ada, nggak ada bercanda, jadi nggak stres nanti. Oke, itu sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Luar biasa, bangga rasanya sampai kaki saya berdiri di sini saat dari tadi malam sudah berpikir saya harus bicara apa ya di depan, karena pasti secara pribadi saya sangat senang sekali. Yang terhormat Mas Samsul, saya panggil Mas saja ya biar lebih akrab dan sayangnya nggak tegang. Terima kasih penyambutannya yang luar biasa, yang hangat sekali. Jadi kita tidak merasa bahwa ibu-ibu tugasnya cuma di dalam rumah. Ternyata kita bisa juga keluar dari sangkar kita di rumah untuk mengetahui lebih dalam lagi ilmu pengetahuan tentang apa sih yang dikerjain suami kita. Kemudian nggak cuma kok nggak bisa dihubungin sih di lapangan gitu ya. Ternyata sudah tahu ya tadi, ternyata kita nggak bisa telepon-teleponan, even di malam hari yang harusnya bisa chatting-chattingan kita sama suami. Ya Bu, sudah kan, ngerti kan gimana? Gak boleh protes lagi ya Bu. Ya, tim lawe-lawe mas-mas yang di belakang boleh kenalan dengan Mas siapa nih Mas? Ya Mas, terima kasih ya Mas sambutannya hingga kita hari ini berada di sini. Terima kasih juga buat tim PWP, keren, pakai banget. Terima kasih banyak ya, kerja kerasnya, kerja sosialnya yang insya Allah pahalanya hanya Allah yang akan berikan buat kita semua. Tidak berpanjang lebar, Mbak Eci tadi sudah memberikan pengenalan apa sih tujuan kita ke sini. Nanti kita pulang sudah mendapatkan ilmu yang selama ini atau yang belum pernah melihat apa itu onshore, apa itu offshore, bisa kita tanyakan kepada Mas Arifin, Mas Samsul Arifin dengan tim di sini untuk lebih jelasnya. Demikian, tidak perlu berpanjang lebar karena nanti akan berkurang waktunya kita bertanya-tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin nih message dari HSE ya, ibu-ibu sedikit PR. Jadi kita bekerja di sini ya, di industri migas itu kan yang bersifat high cost, teknologi, dan high risk. Artinya high risk itu bahayanya besar di setiap di setiap pekerjaan apapun itu risikonya besar. Nah, tentunya dari perusahaan kan semua tool untuk bisa bekerja dengan selamat itu sudah kita kasih, prosedur, peralatan, mesin dan lain-lain sudah sesuai standar. Cuman kadang-kadang nih bapak-bapaknya itu bandel dalam arti disuruh pakai peralatan safety nggak dipakai, disuruh pakai helm ada talinya nggak ditaliin, suruh pakai kacamata di depan ditaruh di belakang. Nah seperti itu. Jadi dari safety moment ini message-nya kita minta tolong juga dari rumah, selain kita yang di sini selamatkan, dari ibu-ibu mungkin juga dari Putri juga selalu mengingatkannya untuk bapak-bapaknya saat akan berangkat bekerja, minta tolong semua kaidah keselamatan peraturan
taati harapan semua. Kalau berangkat bekerja 2 minggu dalam kondisi sehat walafiat, pulang juga dalam kondisi sehat walafiat, semuanya utuh di saat berangkat seperti itu ya. Bisa ya ibu-ibu ya? Bisa lah, kok diam aja semua. Insya Allah, amin. Oke, lanjut Mas Arif. Oke, jadi overview kita mulai dari HSSE ya. Artinya di sini mewakili HSSE. Mungkin sedikit sebelum lanjut ya, HSSE itu apa sih? Ya. Jadi kalau diibaratkan orang naik motor, Pak Samsul ini yang pegang gas, ngegas terus maunya Pak Samsul, yang nyari duit gitu. Nah, jadi kami HSSE seperti remnya gitu. Artinya saat ada di belokan, kalau Pak Samsul mau ngegas ya saya yang ngerem biar nggak kebablasan nanti kepleset atau jatuh, seperti itu kira-kira. Jadi di sini ada padun SSE di sini, mohon maaf sebentar. Jadi untuk health ini yang mengampu adalah Dr. Badrus. Tugas beliau itu adalah memonitor kondisi kesehatan semua pekerja, termasuk juga nanti masalah makanan, hygiene, sanitasi segala macam. Beliau bertanggung jawab di situ untuk memastikan kesehatan, safety, keselamatan. Dari saya dan Mbak Maria itu bertugas untuk memastikan bahwa seluruh pekerja itu bekerja dengan aman. Artinya itu tadi yang sudah saya sampaikan ya, peralatannya sesuai standar, kondisi kerja juga sesuai standar, dan terawat seperti itu. Termasuk juga kami punya, nanti mungkin bisa dilihat ya, di depan itu ada fire station. Di situ ada fire truck, itu juga mudah-mudahan sih tidak pernah bekerja ya mereka, karena artinya seperti dokter ya, kalau fire truck bekerja ini ada kebakaran ya, itu kita tidak mau seperti itu. Kemudian security, nah ini bagian dari kami juga ya, teman-teman security bertugas untuk pengamanan area, karena kita kan masuk objek vital nasional, jadi cukup kritikal juga tugas dari teman-teman security. Yang terakhir environment atau lingkungan, tugasnya adalah memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang kita lakukan itu juga dilakukan dengan tetap menjaga kondisi lingkungan hidup seperti itu. Nah di sini kalau kita lihat ada beberapa program yang kami lakukan ya, mulai dari inspeksi. Jadi inspeksi itu dari tim leader di sini itu kita rutin untuk datang ke tiap tempat-tempat kerja. Jadi di sini ada workshop, nanti ada area proses, ada dapur, itu juga nanti secara rutin kita kunjungi untuk dicek ibu-ibu ya. Jadi apakah alat-alat yang digunakan untuk bekerja kondisinya bagus atau tidak, termasuk juga cara bekerjanya sesuai prosedur atau tidak, itu kita lakukan secara rutin melalui program inspeksi ya. Kemudian ada LA, LSP, BNV, itu leadership engagement, leadership safeguard verification, dan verification validation. Jadi sebenarnya hampir sama ya. Jadi untuk leader di kita di Lawe itu secara rutin juga mendatangi orang yang lagi bekerja.
Saat orang kerja kita datangi, kalau yang inspection kan tempat kerjanya lebih banyak di situ ya. Ini orang yang baru kerja, kita datangi, kita cek sesuai aturan nggak mereka bekerja, punya izin apa enggak. Terus tadi peralatan safety-nya, helmnya makainya benar atau enggak. Nah tujuannya apa? Tujuannya ya kita memastikan bahwa semua tim kita itu bekerja dengan kondisi yang aman. Kalau ada yang nggak aman gimana ya, kita stop. Kita stop, kita kasih tahu salahnya di mana, diperbaiki dulu. Kalau sudah oke, sudah sesuai dengan aturan, baru bisa dilanjutkan. Seperti itu kira-kira. Kemudian HSE meeting itu rutin, ada beberapa macam ya, ada P2K3 meeting, ada leadership meeting. Ini tujuannya juga untuk membahas hal-hal terkait keselamatan kerja juga, dan juga proyek-proyek biasanya. Kemudian campaign itu juga kita selalu lakukan kampanye ya, mengenai masalah keselamatan tangan, masalah kesehatan, pola hidup sehat. Mungkin juga ibu-ibu sudah dengar ya, selain kecelakaan kerja kita juga banyak PR tentang masalah kesehatan. Artinya beberapa kasus ada illness fatality, artinya ada beberapa pekerja yang darurat meninggal di tempat kerja karena sakit, kebanyakan jantung ya. Nah, ada juga yang mungkin bapaknya lakinya kerja di lapangan, tapi tiba-tiba dikantorkan. Kenapa? Karena masalah berat badan. Nah, itu hubungannya dengan kesehatannya. Itu seperti itu. Program kita kira-kira lanjut, Mas. Nah, kemudian ini akhlak ya, mungkin sudah pernah dengar juga ya, akhlak ini tata nilai dari BUMN. Artinya bukan hanya dari Pertamina ya. Jadi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi ada banyak panduan perilaku. Nah, dari perusahaan ini bikin program ya, karena perilakunya banyak sekali, artinya supaya bisa diimplementasikan dengan baik, itu dipilih namanya agen of change, ditunjuk beberapa orang, di mana para agen ini membuat program. Nah, program-program dari HSSE yang ada, itu contohnya di Lawe ini ada HSSE Marsal. Ini kita berikan untuk tim security. Jadi tim security itu kan tugas pokoknya kan menjaga keamanan. Jadi ini adalah program dari Mbak Maria. Jadi kita kasih tugas tambahan. Jadi kita upskilling artinya dikasih training masalah keselamatan kerja. Jadi nanti mungkin akhir tahun ini kita launch programnya. Jadi kalau tim security itu keliling bukan hanya ngecek masalah keamanan, tapi juga keselamatan orang yang lagi kerja. Artinya nanti kalau dari tim security melihat ada bapak-bapak kita yang bekerja dalam kondisi tidak aman, dia akan berhak menyetop dan kasih tahu salahnya di mana, tolong diperbaiki. Itu HSE Marsal. Kemudian Lawe Sehat. Nah, Lawe Sehat itu juga sebenarnya intinya juga karena kita mau mendukung program perusahaan juga ya, masalah kesehatan yang masih jadi PR besar buat kita. Ini di sini kita ada Goes Club sepedaan. Ini motornya Pak Samsul untuk sepedaan keluar. Jadi selain sehat juga untuk refresh juga ya, sedikit refresh. Biasanya hari Minggu itu melakukan itu. Kemudian untuk Lawe Smoke Free Day ini juga lagi kita godok. Smoking Free Day itu nanti rencananya sebulan sekali kita adakan 1 hari bebas rokok. Jadi nanti bapak-bapak tidak boleh merokok di 1 hari itu. Ya pelan-pelan.
Ya, memang rokok ini masalah hak asasi katanya agak susah ya. Kecuali ini ya Bu, jangan sampai kecuali biasanya teman-teman itu berhenti merokok total itu kalau sudah dapat surat cinta ya dari dokter. Nah itu yang kita nggak mau sebenarnya. Sebelum itu ya mudah-mudahan bisa berubah ke pola hidup sehat seperti itu. Kemudian lalu Van Gogh ini kita lakukan normally Sabtu, tapi kadang-kadang kalau memang hari sore hari itu tidak banyak pekerjaan, kita sempatkan untuk jalan keliling gitu. Untuk senam aerobik itu tiap hari Minggu kita rutin, kalau di Pasir dari Jumat ya, kalau kita hari Minggu pagi lakukan itu. Nah ini KB keluarga bahagia, ini message dari Pasir Balikpapan sebenarnya. Jadi ini adalah program akhlak dari Balikpapan yang mungkin belum tersampaikan ya. Jadi maksudnya apa keluarga bahagia ini? Kalau kita lihat kan ada pemeriksaan kesehatan harian, mingguan, donor darah, kemudian medical check up. Nah kita sebenarnya minta ibu-ibu kan paling tahu kondisi bapak ya. Nah ini kan salah satu PR di sini dari Dokter Badus juga. Itu tadi itu bapak-bapak itu bandel kadang-kadang. Misalnya sudah ada yang punya keluhan tekanan darah tinggi. Seharusnya sesuai aturan itu tiap hari harus ke klinik kalau di lapangan untuk cek tensi. Tapi pada kenyataannya susah. Padahal tinggal datang, cek normal atau enggak. Kalau normal alhamdulillah, kalau enggak normal kan nanti harus dikasih obat. Karena sebenarnya kalau sudah tekanan darah kan normalnya harus minum obat rutin ya, seperti itu. Atau misalnya sudah ada yang kolesterol, asam urat, mungkin di lapangan makanan bisa ya kita paksa untuk dijaga, tapi di rumah siapa yang kontrol? Nah itu kita harapkan dari rumah ini ibu-ibu yang bisa lebih galak gitu ke bapak-bapak untuk terutama untuk yang sudah punya ini ya handicap, yang sudah punya catatan itu. Karena ya itu Bu, artinya dari case-case yang ada itu sebenarnya kita juga agak bingung ya, artinya dari teman-teman yang jadi tadi itu yang meninggal segala macam itu secara dilihat MCU-nya oke, sehat dan apa, tapi tiba-tiba di lapangan terjadi sesuatu itu seperti itu. Jadi harapannya nanti ini dengan program keluarga bahagia itu peran dari ibu BWP untuk mendukung bapak terutama dari sisi kesehatan itu bisa lebih dioptimalkan seperti itu. Lanjut. Nah ini mungkin beberapa award atau penghargaan ya yang kita peroleh untuk Lawe. Ini green building itu kita dapat dari komplek kantor ya. Tadi kalau di foto-foto ada sebelahnya ada bangunan. Itu sudah dapat sertifikat green building. Ini terkait efisiensi penggunaan air, energi, listrik, seperti itu. Kita sudah masuk kualifikasi. Kemudian untuk Subroto Award itu dari Kementerian ISDM. Kemudian untuk Proper Gold atau Proper Emas itu untuk area selatan ini baru pertama dapat tahun kemarin. Jadi ini dari KLHK ya, terkait penilaian kinerja penaatan pengelolaan lingkungan. Jadi emas ini adalah tingkat tertinggi. Jadi dengan emas itu artinya kita kriterianya masuk, dapat hijau. Kemudian kita juga melakukan pengembangan masyarakat di sekitar terkait pengelolaan lingkungan. Jadi tahun lalu itu kita ini ibu-ibu membantu masyarakat di Sembahtung itu mengelola sampah
sampah organik itu dipakai untuk mengembangkan budidaya maggot dari lalat hitam. Kemudian maggotnya kita bikin jadi pelet ikan. Nah, pelet ikannya mereka mengembangkan budidaya mina padi. Jadi di sawah dibikin kolam. Jadi itu sudah berhasil, masih lanjut sampai sekarang. Dengan itu mendapatkan proper emas. Nah, untuk tahun ini untuk pengembangan masyarakat itu nanti juga mungkin kita akan kunjungan ke sana ya, itu ya, terkait budidaya jamur di area Waru. Kalau Sembakung ini agak jauh 1 jaman, kalau Waru terlalu jauh 10-15 menit nyampe nanti. Itu Mas. Nah ini sedikit, jadi di Waru itu kita ada kerjasama dengan kelompok binaan yang ada 2, Wanita Tani Dahlia dan Intan Jamur. Ini mereka memanfaatkan serbuk kayu sebagai media, jadi backlog itu. Kalau lihat ini, jadi kita bantu dengan membuatkan sterilisator. Jadi backlog sebelum dijadikan media jamur itu harus disterilkan. Nah, selama ini mereka manual, agak kesulitan ya. Ini kita kasih teknologi sterilisator, sekali jalan bisa 300 plastik bag, jadi lumayan banyak. Kemudian kita juga bantu dengan sistem sprayer untuk pengkabutan dengan air untuk menjaga kelembapan. Kira-kira seperti itu. Nanti mungkin detailnya bisa langsung disaksikan di tempat budidayanya di area Waru, seperti itu. Lanjut. Nah, mungkin dari HSSI itu silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Oke, jadi karyawan di sini itu ada yang tinggal di dalam, ada yang dari lokal itu tinggal di luar. Jadi kalau ini kan kita rotasi ya, 2 minggu bekerja, terus 2 minggu libur. Rata-rata seperti itu. Nah, setiap kali rotasi 2 minggu itu kira-kira ada 200 orangan semuanya. Nah, cuman kalau yang tinggal di dalam mungkin 70-80 orang yang di dalam. Kalau bosan atau enggak, jadi iya di sini banyak fasilitas, ada masjid di sini. Kalau malam bisa karaoke, tempat tenis, ada tempat main futsal, voli. Kemudian juga di sini itu kita karena tinggal di dalam, antara satu dengan yang lain cukup dekat ya, kita artinya dekat sebagai saudara. Jadi kayak saya kadang kalau malam sama Pak Samsul nongkrong di Bu kolam, ngobrol macam. Nah itu mungkin makanya di dalam ada restoran. Iya. Oh belum lihat ya. Iya, makanya di dalam mungkin nanti bisa tur ke dapur. Bisa dicek. Gojeknya dari Balikpapan susah nyebrangnya. Iya, terima kasih. Iya, ada yang lain, Ibu-ibu? Yang pengen tahu bapaknya suka jalan kemana gitu. Silahkan, jangan dipendam loh Bu. Netflix itu Mas yang diujukan anunya, operatornya ada ya. Jadi TV ada, terus kita juga alhamdulillah untuk sinyal juga bagus. Jadi rata-rata kan sekarang mainnya pakai HP aja ya. Di dalam kita rotasi 2 minggu. Ya.
aturannya tidak boleh kecuali diizinkan oleh Pak Samsul. Jadi kalau mau keluar harus minta izin Pak Samsul, nanti ditulis nama, tujuannya kemana. Atau Pak Samsulnya ikut. Iya. Aman Bu. Aman. Paling makan Bu, kalau keluar itu refreshingnya cari makan di luar, atau di luar kan ada belanja di Indomaret, cemilan, ya mallnya Indomaret itu. Belanja cari cemilan paling itu. Itu yang ngomong. Karyawan wanita itu satu. Timnya Mbak Puri berapa? 10-an paling. 2 minggu. Dari 60-80 orang. Iya. Dan masih banyak yang single Bu. 2, Mbak Puri juga masih single. Amin. Ya, kalau tidak ada lagi mungkin bisa lanjut ke presentasi dari operation Mas Mariono. Persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dibilang Pak Wikan tadi, kalau Pak Wikan itu sebagai rem, saya sebagai gas. Jadi pengennya kami itu produksi jalan, terus menghasilkan minyak, terus nanti sama Pak Wikan di rem supaya kami tetap aman. Oke, mewakili dari Pak Samsul ya, saya akan menjelaskan tentang operasi di proses, nanti sedikit mungkin kita akan gambarkan dari gambar besar dulu secara Kalimantan sampai jadi di terminal Lawe-Lawe itu sampai kita kirimkan produk kita ke mana, ke tanker, kemudian sampai kita kirimkan juga kepada RU5. Dan nanti saya akan sebutkan betapa pentingnya operasi Lawe-Lawe ini atau operasi Kalimantan Timur ini bagi suplai untuk gas di Indonesia Timur. Jadi nanti bagaimana kalau kita terjadi gangguan, sampai dulu pernah kejadian RI1 sampai menelpon Minister Kilang Balikpapan untuk segera kita start. Nah, ini adalah gambaran besar. Jadi kita sekarang ada di sini. Kita sekarang ada di sini, ibu-ibu. Kita ini adalah Kalimantan Timur secara utuh. Kalau ini adalah Semenanjung Hulu Mahakam ya. Kemudian ini adalah daerah Bontang, Tanjung Santan. Kemudian di sini dia adalah lapangan Ataka. Kemudian di sini ada lapangan Malahin Terindingan Serang. Kemudian di sini ada apa masih yang paling jauh ini? STA. Kemudian kita juga punya lapangan Spinganville di area selatan. Ini di Spingan. Kemudian kita ada daerah Yakinville. Kemudian kita di tepian pantai ada Seturianville. Terus posisi kita kembali kita sebutkan, kita ada di daerah Lawe-Lawe sini. Dia menyeberang dari dari Teluk Balikpapan ini adalah Balikpapannya. Kemudian posisi IKN ada di daerah sini, ibu-ibu. Dari daerah operasi yang ada ini, dari Sepinggan, Yakin, kemudian Seturian, kemudian kita ada pantai. Nanti baik minyak, gas, kemudian crude itu kita olah di sini. Baru kemudian minyaknya kita jual, kemudian gasnya juga kita kirim ke RU5 di Kilang Balikpapan nyebutnya. Kemudian untuk airnya kita kembalikan ke laut, tapi dengan standar mutu buang yang sudah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup
untuk kita di bawah 25 ppm 4 jadi 25 minyak misalkan dalam mililiter dalam 1 juta air, jadi sangat kecil sekali, tidak akan kelihatan di standar kita tetap. Kalau dari misi yang kami baca dalam briefingnya, bagaimana membedakan offshore dan onshore ya. Jadi kalau offshore adalah segala sesuatu yang ada di atas laut, baik itu di kedalaman, kalau di sini kedalaman 10 sampai 25 meter, itu adalah termasuk kategori offshore. Kemudian kalau onshore adalah semua pengolahan yang ada di darat. Jadi kita tuh ada ini onshore di darat, kita punya onshore daerah operasi bagian selatan, dikenal dengan terminal Lawe-Lawe. Kemudian ada onshore daerah operasi bagian utara, dikenal dengan Santan Terminal. Kalau untuk offshore di daerah bagian selatan kita ada tadi Sepinggan, Seturian, Yakin sama Pantai. Kemudian di offshore bagian utara ada Ataka, kemudian ada Melahin, Kerintingan Serang, dan STA. Begitu, lanjut Mas Ari. Oke, kita kecilkan gambarnya menjadi Kalimantan Operation zona 10, Kalimantan Operation daerah operasi bagian selatan. Di kita tadi seperti kita sebutkan, kita zoom out, bahasanya zoom in ini, kita ada Sepinggan. Sepinggan sendiri itu dia ada satu platform sentral. Jadi satu platform sentral, kemudian di sini ada Q. Kalau kecil sekali misalnya Q artinya quarter atau tempat tinggal. Jadi tempat tinggal teman-teman kami yang di offshore itu ada di quarter. Kemudian ada Tango, ini semacam platform juga di sini ada kompresor. Kemudian dari platform-platform ini tersambung beberapa pipa-pipa kecil. Ini adalah sebuah pipa jaringan, pipa gas sama pipa oil sama pipa minyak, sama pipa air, dikumpulkan di Sepinggan Production Central. Baru kemudian nanti akan dikirim pakai 3 pipa, 3 atau 2 pipa, minimal 2 pipa untuk gas sama minyak ke darat. Jadi kembali lagi kita ikuti. Ini adalah gambarnya. Ini kalau ibu lihat, ini di tengahnya ada Sepinggan Production ya P ya. Terus di sini quarter, yang POB-nya sekitar 100 sampai 150 orang tinggal di sini. Mungkin tadi ibu kalau tinggalnya di Lawe-Lawe apakah bosan, bagaimana dengan beliau-beliau di sana? Tapi alhamdulillah semua sudah terbiasa, bahkan Pak Samsul sudah bertahun-tahun di sana. Kemudian beberapa teman ini juga pernah berrotasi di sana. Berikutnya ini adalah dari Sepinggan, terus tadi dari Yakin sama. Jadi ada satu platform sentral, satu platform utama, dikelilingi beberapa platform kecil. Nanti setelah diolah, mereka akan kirimkan semua minyak ke kita. Berikut juga di Seturian Field, kemudian di pantainya ada kecil-kecil, dikirimkan ke kita dan akan menuju ke terminal Lawe-Lawe. Seperti itu. Kemudian ini ada sebagian kecil, ini adalah SBM ya. SBM itu single buoy mooring, jadi dia semacam fasilitas untuk penjualan minyak yang sudah siap dijual. Jadi kalau kita tuh ada produk hulu ya, jadi kalau hulu saya bilang orang Jawa tuh hulu itu artinya hulu ya, di atas. Jadi kalau hulu itu adalah produk utama di atas, kemudian produk hilir adalah produk di bawah. Kita semua beroperasi di produk hulu, makanya dikatakan Pertamina Hulu Indonesia. Jadi untuk produk hilir adalah produk-produk turunan dari minyak bumi. Yang kita lakukan di produk hulu adalah bagaimana kita mengolah minyak dari dalam bumi, baik itu terhadap air, pasir, terus kemudian minyak itu sendiri, gas sama yang lain kita murnikan dan kita pisahkan sampai dia dari standar produk jelas. Kalau di perut ada namanya standar PPMP, penjualan produk minyak bumi, dan untuk gas ada namanya gas sales agreement. Semua itu kita capai, harus tercapai, dan harus yang seperti kita bilang tadi, gas itu yang kami mainkan supaya semua itu tercapai dan sesuai target. Baru dari Pak Wikan yang akan kirim menggunakan dari sistem safety. Setelah dari Sepinggan, kemudian dari Mas Mariono, ya? Nah ini ibu-ibu sampai ini penjelasan sampai sini kira-kira ya ditanyakan atau bingung, malah tambah bingung kan? Atau ada gambaran Bu? Lanjut. Oke, lanjut. Iya Bu. Oh iya. Semoga karena dikasih waktu teman sedikit Bu, kalau sampai besok itu lebih sedikit lagi. Boleh nginep di sini. Oke, kita ulangi Ibu-ibu. Jadi dari semua dikumpulkan ke satu, dikumpulkan lagi. Kita ada namanya Tanjung Jumlai. Itu satu terminal, baru nanti bersambung kita semua ke terminal Lawe-Lawe. Ini adalah terminal Lawe-Lawe, foto udara kita. Dari sini terminal Lawe-Lawe nanti kita akan kirimkan lewat pipa bawah tanah, menyeberang jangkar yang di bawah laut, menyeberang di bawah laut. Saya bilang jangkar karena dulu pernah ada kejadian itu ya.
yang di bawah laut. Baru akan dimanfaatkan di RO5 sebagai bahan bakar. Untuk minyaknya, jadi produk awal itu ada dua. Untuk minyaknya kita kirim ke RO5, itu kita akan campurkan dengan minyak dari Tanjung supaya kita bisa pengolahan di dalam negeri untuk menaikkan dari titik enceran tersebut kita pakai sendiri. Kemudian untuk gasnya kita pakai untuk bahan bakar RO5 yang sebagian digunakan untuk sebagai kompresor alat-alat mereka yang kita gunakan. Sedangkan airnya kita kembalikan lagi ke dalam alam ya, dengan standar yang ada. Lanjut Mas Arif. Tambahan, Ya, untuk gasnya ini selain KRU5 juga ada digunakan masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau yang di Balikpapan ada itu Jargas, nah itu gasnya dari sini. Terus yang di PPU juga ada. Totalnya itu di PPU ini yang kemarin baru dapat data klarifikasi sekitar 9 ribuan penggunanya. Gimana? Yang enggak lah Bu. Kan nanti kembalinya ke kita juga Bu gitu. Oke, terus yang di Balikpapan itu sekitar 16 ribuan sampai sejauh ini, sampai laporan terakhir yang saya dapat. Itu ya tambahnya Mas Mario. Iya, terima kasih Mas Samsul. Ini adalah proses fasilitas kita ya. Jadi seperti ini foto-foto udara. Ini kita tuh punya oil processing. Nanti jika diizinkan dan waktunya cukup, kita akan menuju ke oil processing sana. Ini kapasitasnya 100.000 barel. 100.000 barel itu setara dengan 160 juta liter, 16.900 liter. Itu sangat besar sekali kapasitas kita. Kemudian ini air yang kita gunakan, kita olah dan kita kembalikan lagi ke alam dengan standar yang sudah ditetapkan oleh lingkungan hidup. Kemudian ini adalah fasilitas oil shipping facility, itu adalah untuk penjualan minyak. Kemudian ini adalah storage tank, kita punya 2 kali 300.000. Punya kita cukup kecil Bu dibandingkan dengan sebelah itu punya 800.000, dia punya 7 tangki dan sedang membangun untuk proyek RDMP ya, yang pelebaran Refinery Development Management Program tersebut 1 juta tangki 2 kali 2. Jadi itu kita gunakan, kita berkolaborasi dengan RO5 dan Project Strategis Nasional Besar. Kemudian kita ada Centurion Receiving Facility yang tadi platformnya dari tepian dan kita murnikan di sini. Kemudian kita ada CO2 removal plant. CO2 adalah salah satu gas yang cukup membuat korosi. Jadi jangan sampai gas yang mengalir di dalam pipa tadi membuat penipisan pipa, makanya kita harus kurangi dulu CO2-nya, diolah dan kita buang. Kemudian ini adalah gas distillation plant. Gas distillation plant adalah salah satu fasilitas untuk membuang air yang ada di dalam gas. Itulah nanti ujung-ujungnya kenapa gasnya itu LPG itu bisa biru sekali karena sudah tidak ada air di dalam situ. Jadi gas sama CO2-nya benar-benar sudah biru dan bisa dimanfaatkan karena kita sudah benar-benar murnikan di sini. Kemudian ini adalah Tanjung Jumleh Intersection. Ini adalah kalau kita ingat di awal tadi bagaimana dia di bibir pantai, dia pertemuan dari Seturian, dari pantai, dari Sepinggan, kemudian juga dari Yakin. Ini sama kalau di bagian utara kita punya Tanjung Santa. Lanjut Mas. Ada Mas tambah? Nah ini kita bikin gambar lebih unik Bu ya. Jadi kita itu Kalimantan operasi daerah operasi bagian selatan itu kita punya yang tadi kita Sepinggan tadi. Ini gambarnya satu, padahal tadi kalau kita lihat ya semacam satu induk ratu lebah gitu yang dikelilingi beberapa lebah pekerja atau semacam kapal besar yang dikelilingi pelampung-pelampung kecil. Kemudian pantai juga gitu, Seturian juga gitu, Yakin juga gitu. Dan kita ada borderless semenjak kita join, jadi kita dapat bantuan gas dari PHM. Jadi ini digunakan juga, dia mensuplai gas ke RU5, sama-sama digunakan sebagai bahan bakar juga. Kemudian dari semuanya, kemudian akan bersatu di Tanjung Jumleh tadi yang ada foto di pojok sini yang di bibir pantai tadi. Dari Tanjung Jumleh di bawah tanah akan ada 3 pipa oil, pipa gasnya untuk yang Seturian pantai, Sepinggan, Yakin dan Mahakam 3, sama satu lagi pipa untuk Seturian dan pantai. Kenapa dibedakan ada 2 pipa di sini? Karena kualitasnya berbeda, jadi dan juga meterannya juga berbeda. Jadi nanti perhitungan untuk komersialnya juga ada sedikit berbeda, seperti itu. Berikutnya di lawe-lawe kita olah tadi, seperti gasnya kita olah bagaimana supaya dia bisa jadi layak jual. Ketika jadi LPG dan LPG yang biru,
Kemudian kalau dia jadi minyak adalah minyak yang nanti ketika dia diproses diturunkan menjadi bensin, diturunkan menjadi solar, bahkan sampai diturunkan menjadi aspal, dia menjadi kategori yang sangat baik. Itu kita juga diolah di lawe-lawe. Tapi tugas untuk menurunkan dari minyak mentah menjadi bensin, menjadi solar, menjadi kerosin, bahkan aftur itu dilakukan di R5 Balikpapan saja. Itu disebut sebagai Pertamina Hilir atau kilang Pertamina Balikpapan kalau kita sebut. Salah satu unit bisnis dari holding Pertamina masing-masing. Kemudian kita akan kirim ke RU5. Ini RU5 dia sebagai bahan bakar. Seperti disebutkan Pak Samsul tadi, bahwasanya selain ke RU5 kita juga ke sebelah kita mengirimkan bahan bakar juga, tapi kapasitasnya sekitar cuma 15%. Kemudian kita sekitar 2-3% yang digunakan untuk mensuplai bahan bakar SPBG tadi. Dari sistem pengiriman bahan bakar gas untuk jaringan gas. Di Penajam itu sekitar 10.000 kakak ya. Kalau di Balikpapan kita 25.000 kakak, cuma terpakai saat ini 16.000 kakak. Kalau ibu tanya tadi apakah itu gratis, kami jualnya ke Pertagas. Jualnya ke Pertagas PGN, nanti dari PGN itu yang akan mensuplai masing-masing ke ibu-ibu yang ada di Balikpapan untuk jual dengan harga biasa. Itu sudah diambil untung dan kita nggak ambil untung terlalu tinggi. Terus kalau bisa dibayangkan ibu ya, itu untuk suplai 20.000 kakak. Kalau ibu lihat flare, kalau RU5 lagi nge-flare tinggi, apinya nyala banget, itu bisa mensuplai sampai di atas itu, sampai 30.000 kakak suplai gas yang dijual. Makanya harapannya itu jangan sering-sering terjadi. Lanjut Mas Arif. Mas Samsul mau menjelaskan atau saya? Nah Ibu apa perlu dijelaskan juga, ini tadi gambaran yang di awal tadi sih, penampakannya yang lebih dekatnya seperti itu. Kalau cukup mungkin kita akan skip supaya waktu yang kita rencanakan sesuai. Ya betul. Iya, gambaran tadi dari lebih dekat. Yang satu ratu dikelilingi oleh ratu lebah ya, dikelilingi oleh pelapon-pelapon kecil-kecil. Lanjut Mas Arif. Nah ini jadi kita kasih sebuah video Bu ya, biar nggak tahu yang asik-asik aja. Bahwasanya kami para pekerja di sini juga menghadapi sesuatu yang sangat beresiko. Makanya kenapa harus ada unsur HSSI, bagaimana kita sering diingatkan tentang safety, dan harapan kami dari pesannya Pak Wikan tadi, ibu-ibu juga menyampaikan kepada suami untuk berpesan tentang keselamatan. Di sini ada 2 video yang sangat mungkin terjadi juga di lapangan-lapangan kita. Videonya mungkin singkat sekali, tapi sebagai gambaran. Yang pertama adalah video bagaimana kita tidak tahu terjadi ledakan. Kemudian yang kedua adalah video bagaimana orang berlarian. Ibu nanti akan melihat dan kita bisa lihat sebuah kebakaran itu dalam perhitungan sekian detik dia sudah menghabiskan semua oksigen yang ada di sekitar kita. Pastinya bukan hanya luka bakar, tapi yang jelas paru-paru kita akan membengkak karena kita tidak mendapatkan oksigen. Bisa diputar Mas Arif, silakan. Ini nggak ada suaranya. Saya jelaskan pakai narasi. Ini ada truk yang sedang berjalan. Kemudian kita akan lihat ledakan dari sisi sini. Ada orang berjalan kaki. Di sini juga ada orang bekerja. Di sini ada orang bekerja juga. Oke, bisa dilihat dan apinya ini menghabiskan semua oksigen yang ada di situ. Kita akan lanjut dengan video berikutnya. Ini adalah video berikutnya, banyak orang-orang bekerja juga. Ini sama seperti kantin di kita di lain. Ini di tempat lain ini. Ini salah satu contoh meja. Tadi ada orang ini berlarian, bahkan mungkin ada beberapa yang fatality. Kita juga pernah kejadian di India sampai kematian 5.000 termasuk masyarakat sekitar, di Waterhouse ada ratusan orang gitu ya.
Cuman bisa di next Mas Arif. Yang kita harapkan bukan kita menakut-nakuti supaya bapaknya nggak boleh kembali bekerja ya. Tapi kami harap dari ibu-ibu semua memberikan support doa ya, support doa. Jadi apa yang didapatkan juga kita dari resikonya seperti ini, juga harapannya ibu-ibu di rumah juga anak-anak memberikan kenyamanan kepada bapak-bapaknya. Kalau ditagih utang sama tukang sayur juga jangan disampaikan ke bapaknya gitu. Jadi harapannya doakan kami semua di sini, kami bekerja seperti ini dengan menghadapi resiko seperti ini dan fasilitas tadi yang didapatkan. Next Mas Arif. Kira-kira itu dari kami. Waktu saya kembalikan lagi kepada Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.